Sidang perselisihan hasil pemilu presiden sudah digelar di Mahkamah Konstitusi sejak Rabu. Setelah mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, sidang selanjutnya akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli. Mahkamah Konstitusi membatasi saksi dan ahli yang dibawa para pihak yang bersidang, maksimal berjumlah 19 orang. Sementara putusan hasil sengketa Pilpres harus sudah diumumkan pada 22 April. Dalam penanganan sengketa Pilpres, hakim yang bertugas hanya 8 setelah Anwar Usman dijatuhi sanksi etik tidak boleh terlibat dalam urusan pemilu. Untuk mencapai putusan, para hakim akan mengutamakan musyawarah mufakat. Jika putusan tak tercapai, maka akan ditempuh voting atau suara terbanyak. Dan jika hasilnya imbang 4 lawan 4, maka suara ketua sidang pleno akan jadi penentu. Ketua Sidang Sengketa Pilpres 2024 adalah Ketua MK Suhartoyo. Masing-masing pihak sudah memberikan keterangan dan jawaban. Lalu bagaimana hakim menilai dalil dari masing-masing pihak? Kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut tudingan kecurangan di balik kemenangan kliennya menyakiti hati rakyat. Seraya membantah dengan tegas segala kecurangan, tim hukum Prabowo Gibran justru menilai Paslon 01 dan 03 yang melakukan kecurangan. Kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Dalam sidang perdana sengketa Pilpres Rabu kemarin, calon Presiden Anies Baswedan menyebut pemilu 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Anies juga menyinggung kasus pelanggaran etik mantan Ketua MK Anwar Usman. Kasus tersebut jadi bentuk intervensi kekuasaan dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Dari 9 petitum yang dibacakan, tim hukum Anies Mohaimin salah satunya meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Anies Mohaimin juga akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Tapi ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan penggunaan anggaran negara kita, bagaimana tentang Menteri Sosial penyaluran bansos-bansos kita. Sementara itu calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal Pilpres ke MK karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden. Sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan.
Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Tim hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang. Lalu, apa jawaban KPU selaku pihak termohon? KPU meminta MK menolak gugatan kedua paslon karena tak mengarah pada perselisihan perolehan suara. Jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan, hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Usai mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan, sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin pekan depan. Mulai dari tanggal 1 hingga 18 April, Mahkamah Konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkap Presiden merespons namanya disebut-sebut dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Dan kini kita akan bahas perkembangan sengketa hasil Pilpres 2024 bersama Billy David Nero Tumilena, juru bicara Timnas Amin. Kemudian ada Habibur Rahman dari tim hukum Prabowo Gibran dan Roni Talapesi dari tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Billy, tadi kalau kita mendengar apa pernyataan dari tim hukum Prabowo Gibran yang dan juga dari KPU, kenapa kemudian Gibran maju sebagai cawapres di pemilu presiden 2024, kenapa tidak digugat dari awal di Bawaslu, tapi setelah hasil pemilu keluar justru kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi? Itu yang disebut sebagai oleh KPU sebagai gugatan yang tidak jelas. Baik, tentang itu kan hanya satu poin dari pembahasan ataupun 11 pokok permohonan yang kami ajukan. Dan tentang menyangkut kenapa semua hal yang berkaitan dengan ketidakberesan dari awal kita sudah laporkan. Jadi ada dua upaya yang sudah kita lakukan ataupun yang koalisi masyarakat sipil sudah lakukan. Yang pertama, kita sudah melakukan berbagai macam laporan ke Bawaslu. Bawaslu kan bertindak berdasarkan temuan dan juga laporan. Tapi kita melihat dari 120 laporan yang tidak diproses Bawaslu terhadap 01, kita sudah menilai bahwa tidak ada keseriusan untuk menanggapi setiap laporan, temuan, dan juga tidak ada upaya untuk menindaklanjuti apa yang kami laporkan. Sehingga kita merasa Bawaslu ini jadi bagian dari konspirasi besar ini, sehingga legitimasi Bawaslu dalam hal ini kita patut pertanyakan. Kemudian yang kedua juga sudah pernah ada laporan dari koalisi masyarakat sipil, misalkan dari LBH Yusuf yang pernah melaporkan adanya ketidakberesan dalam proses pencalonan Cawapres 02, tapi itu pun juga tidak dilanjuti. Jadi itu masih satu bagian dari 11 pokok permohonan yang merupakan kronologi dari awal pencalonan sampai dengan penghitungan suara pasca pemilu. Oke, Bung Roni, kalau tadi KPU juga menyatakan bahwa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Ganjar Mahfud karena tidak memenuhi syarat soal perselisihan hasil pemilu di MK karena tidak menyertakan perolehan suara yang dimiliki oleh tim Ganjar Mahfud kemudian dibandingkan dengan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi dibilang tidak memenuhi syarat PHPU. Iya, buat kami adalah kami mau membuktikan bahwa terkait dengan proses Pilpres kali ini kami menemukan bahwa adanya
kecurangan yang sejak dari awal memang sudah didesain. Jadi semua bentuk dari proses yang ada ini, sehingga kami menyampaikan bahwa ini akan menjadi ujian, kami uji nantinya di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa dari pihak KPU menyampaikan ya, kenapa tidak menyampaikan dari awal menyatakan perolehan suara, kami sampaikan bahwa kami sejak awal kami sudah menegaskan bahwa proses yang terjadi dari selama ini yang merupakan hasil dari proses yang merupakan produk proses yang buat kami itu penuh dengan pelanggaran. Tentunya hasil ini tidak bisa ditanggungjawabkan. Sehingga fenomena ini terjadi di Pilpres, maka kita akan menguji dengan alat bukti dan barang bukti saksi-saksi yang ada. Seperti itu, Pak. Anda meyakini bahwa untuk menggugat proses pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi akan dikabulkan? Karena tadi kan dibilang tidak sesuai dengan syarat PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi yang lebih menyoal soal perolehan suara, perselisihan suara. Betul. Yang kami soroti ini adalah terkait dengan proses, dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi juga dalam hal ini melakukan terobosan-terobosan, dan kami berharap bahwa nantinya ada terobosan hukum juga dari Mahkamah Konstitusi di mana putusannya ini adalah putusan yang progresif, Mbak. Putusan yang progresif. Pak Habib. Ya, halo. Oke, Pak Habib, tadi Pak Oto juga menyatakan bahwa tim Amin dan Ganjar Mahfud juga melakukan kecurangan. Apa sebenarnya yang disebut dengan kecurangan yang ditudingkan oleh tim Prabowo Gibran? Jadi saya mohon izin menanggapi dahulu pernyataan Pak Billy sekaligus Pak Roni ya. Pertama soal pencawapresan Mas Gibran. Memang konstitusi kita ya sudah undang-undang kita telah menyediakan jalannya, caranya, kanalnya untuk menyelesaikan persoalan demikian. Karena Mas Gibran itu kan menjadi cawapres dengan SK KPU. Terhadap SK KPU yang dianggap bermasalah, tentu para pihak yang merasa keberatan memiliki hak mengajukan yang namanya sengketa proses. Ya, berdasarkan pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, yang mana jangka waktunya adalah 7 hari setelah SK tersebut diketahui. Ya. Nah, faktanya kan teman-teman tidak ada satupun dari paslon 1 dan 3 yang mensubmit. Ya. Kenapa ini perlu saya garis bawahi soal isu upaya delegitimasi pencawapresan Mas Gibran? Karena kedua paslon ini sepertinya inilah yang menu utamanya. Kalau kita baca narasinya, ya sepertinya inilah yang menu utamanya. Makanya kami perlu serius ulas ini. Nah, dengan tidak diajukannya sengketa proses yang merupakan hak mereka, bahkan sebaliknya mereka mengakui secara terang menderang, bukan secara diam-diam ya, eksistensi Gibran dengan cawapres dengan berbagai tahapan yang dilakukan bersama dalam pemilu. Di antara lain pengundian nomor urut, lalu fakta integritas, kemudian juga 2 kali debat cawapres ya. Itu kan bentuk pengakuan yang sempurna, yang terang benderang dan secara terbuka bahwa mereka menerima keberadaan Gibran sebagai cawapres. Dan barulah kemarin setelah hasil quick count menunjukkan, baru ada menunjukkan mereka tidak dalam posisi menang, ada narasi seperti itu. Nah, tadi soal narasi bahwa MK harus membuat terobosan, MK harus progresif. Saya perlu katakan bahwa saat ini justru hukum kita sudah sangat progresif, ya. Hukum kita Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah sangat progresif, bahwa tidak ada lagi kekosongan hukum dengan adanya Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena yang namanya pelanggaran administrasi yang disinggung-singgung oleh paslon 1 tadi misalnya kan, penggunaan struktur pemerintahan dan lain sebagainya, itu juga diatur. Yang namanya sengketa proses itu juga diatur, tapi penyelesaiannya memang di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi terobosan hukum itu sudah ada. Sudah kita lakukan bersama-sama sejak tahun 2017 dengan mengundangkan Undang-Undang Pemilu, dan 2019 dengan melaksanakan persidangan PHPU Pilpres tahun 2019. Ya. Baik, Mas Billy tadi menyarikan apa yang dikatakan oleh Pak Habib. Kenapa setelah kalah baru kemudian dipermasalahkan? Tapi dalam prosesnya, kalau bahasa Pak Habib terang benderang mengakui ada Gibran sebagai calon wakil presiden karena mengikuti pasangan Amin selalu mengikuti tahapan
Pilpres sampai akhirnya ditetapkan perolehan suaranya oleh KPU? Baik, Paslon Amin dari awal sudah menegaskan sikapnya taat konstitusi, taat peraturan, termasuk juga apa yang diatur dalam semua tahapan pemilu. Dan ini dengan analogi seperti ini, misalkan kita mau bertanding kompetisi sepak bola, tapi misalkan kita tidak datang atau kita tidak mengikuti tahapan yang diberikan, tentu kita akan diberikan sanksi berupa WO dan berupa walk atau kalah sebelum bertanding. Dan itu juga kita membuktikan bahwa kita siap bertanding, kita mau bertanding, tapi di lain sisi juga ada konstitusi yang ingin kita tegakkan. Dan kalau kita berbicara semua hal yang kita laporkan dalam 11 pokok permohonan, itu kan nggak hanya menyoroti tentang satu hal, Mbak. Bukan hanya menyoroti tentang penerimaan Mas Gibran di masa pencalonan, tapi kita menyoroti semua hal yang ada di 11 pokok permohonan, termasuk juga bagaimana kekuasaan penguasa mengatur ini semua by design, terus kemudian juga sampai di tahapan terakhir di tahapan proses penghitungan suara. Jadi kita sudah menyiapkan ini secara komprehensif, secara menyeluruh, dan bukan hanya narasi, tapi kan ini kita patut pahami bahwa ini masih tahap pendahuluan, sidang pendahuluan. Tentu akan ada tahapan-tahapan selanjutnya di mana saksi dihadirkan, ahli dihadirkan, dan juga bukti-bukti ditampilkan. Sehingga nanti kita patut tunggu ke depan bagaimana pihak 01 dari kami bisa memperkuat apa yang kami sampaikan di 11 pokok permohonan kami, dan juga bagaimana 9 petitum yang kami ajukan bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang sahih dan memadai. Oke, Bung Roni, tanggapan Anda? Ya, tentunya kan kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak termohon ya, dalam hal ini KPU menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan sesuai dengan perundangan, tetapi yang menjadi catatan dari kami dalam persidangan hari ini adalah kami melihat bagaimana proses dari awal ketika saudara Gibran KPU menerima pencalonan saudara Gibran, kemudian penetapan berdasarkan putusan MK. Jadi di sini ada catatan kami bahwa dari DKPP juga sudah menjatuhkan sanksi kepada KPU ya. Tetapi proses ini kan berjalan terus, yang menurut kami beberapa kritik juga sudah diajukan oleh para masyarakat sipil juga, dan juga pun sudah diajukan kepada DKPP. Tetapi kami melihat bahwa ini merupakan suatu desain di mana membuat suatu proses agar saudara Gibran ini tetap berjalan, diloloskan sebagai peserta pemilu. Maka dalam hal ini kan kita sudah sampaikan di dalam permohonan kami juga, dan nanti kini agenda berikutnya yang memang di awal ini kan masih persidangan awal, tetapi di agenda berikutnya ini akan kita buktikan ya, terkait dengan proses pencalonan dari saudara Gibran. Pak Habib siap menghadapi saksi-saksi dan ahli yang akan nanti dihadirkan oleh pasangan Amin dan Ganjar Mahfud? Ya tentu kita siap ya, tapi saya juga perlu sampaikan terkait putusan DKPP. Justru putusan DKPP itu Ketua KPU mendapatkan sanksi karena tidak bertindak cepat dalam rangka menindaklanjuti putusan MK nomor 90. Bahkan secara terang benderang DKPP menyatakan putusan MK 90 itu konstitusional, dan KPU sebagai entitas penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya di tahun 2024 ini. Jadi justru putusan DKPP itu menguatkan putusan MK nomor 90, dan dengan demikian menguatkan legitimasi Mas Gibran sebagai cawapres ya, karena tidak ada masalah sama sekali terkait persoalan tersebut. Nah, apakah saksi dan bukti kuat? Tentu kita sangat siap ya. Saksi sudah kita siapkan ya, alat-alat bukti dan ahli yang akan semakin memperjelas duduk persoalan ini. Tuntutan atau paksaan kepada MK menuruti kemauan paslon 1, paslon 2, dan kalau tidak menuruti dianggap tidak progresif dan lain sebagainya, pasti akan dengan mudah dibantah oleh para ahli yang akan kami hadirkan nantinya. Oke, tadi belum dijawab oleh Pak Habib soal Otto yang bilang 2 paslon lainnya juga melakukan kecurangan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau soal kecurangan tentu daftar dugaan kecurangan yang kami miliki jauh lebih panjang. Cek saja di Bawaslu ya, yang hampir setiap hari berkunjung ke Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ya, itu adalah paslon kami. Nah, banyak sekali, mulai dari surat suara tercoblos di Kuala Lumpur, tercoblos paslon 3, kemudian juga digunakannya institusi Kementerian Desa dan Kementerian Nakertrans ya, yang diduga digunakan untuk pemenangan paslon 1.
kemudian juga yang di Tapanuli Tengah. Ya itu nanti yang penting-penting ya, yang sangat signifikan ya, yang paling penting akan kami hadirkan karena memang terbatas sekali untuk menghadirkan saksi ini. Cuma memang sampel-sampelnya akan kami hadirkan. Oke, itu untuk mematahkan tudingan kecurangan dari pasangan 1 dan 3 ya? Ya tentu. Bahkan tadi kalau kita bicara tadi Bung Roni misalnya bicara soal ini didesain kecurangan. Kalau soal didesain kan berarti ada yang mendesain. Siapa yang mendesain, ya kan? Nah itu kan gampang sekali dibuktikan nanti. Siapa yang awalnya mendesain melakukan kecurangan, misalnya mulai dari pansel dan lain sebagainya, ya. Siapa yang saat itu benar-benar mendesain, mengatur penyusunan, penyelenggara dan lain sebagainya, kita punya buktinya semua. Nanti kita lihat. Oke, silakan dijawab Bung Roni. Iya, tentunya kan kita sudah sampaikan di dalam permohonan kami ya, bahwa ada nepotisme yang melahirkan abuse of power. Abuse of power ini sudah terlihat, di mana peran dari presiden, kemudian anak buah dari presiden, dari tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah. Itu sudah kita sampaikan di dalam permohonan kami. Dan bagaimana kita sudah runut juga terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kita sudah buatkan tabel juga, di mana kami menduga bahwa yang grand design yang ikut melibatkan aparat sipil negara maupun aparat ini sudah terlihat dan sudah kita sampaikan di dalam permohonan kami. Nah ini sekali lagi bahwa proses ini masih berjalan, tentunya nanti kita akan uji bersama-sama. Jadi buat kami bahwa proses untuk di KPU juga pun sedang ada gugatan juga terkait dengan penerimaan saudara Gibran di Pengadilan TUN, dan ini akan berjalan dan tentunya kita akan ikuti bagaimana proses selanjutnya. Tim Ganjar Mahfud juga dituding curang nih, Bung Roni. Ya menurut kami itu harus ada dibuktikan juga ya, bahwa kan yang tadi disampaikan oleh saudara Habibur Rahman, saya belum melihat ada putusan dari Bawaslu, sama seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kami juga pun beberapa juga kita sedang identifikasi terkait dengan permasalahan atau kecurangan dari 02 juga. Tetapi yang disampaikan oleh saudara Habibur Rahman ini menurut saya prematur karena belum ada putusan dari Bawaslu-nya. Oke, Mas Billy, Timnas Amin juga dituding melakukan kecurangan selama proses pemilu. Yang pertama kita melihat dari proses persidangan siang tadi, justru seakan-akan pihak 02 ini menjadi pembela terhadap penguasa ataupun terhadap pemerintah. Dan tadi ada beberapa kecurangan yang disebutkan oleh tim hukum 02 sebagai tanggapan. Misalkan saya kutip salah satunya adalah pengerahan suara oleh pejabat di Kampar. Kan itu hanya satu. Kemudian di 03 disebutkan ada pengerahan di Sorong Selatan. Tapi kan di luar itu kan banyak sekali daerah yang tidak disebutkan. Dan itu kan juga bisa mengindikasikan bahwa kekuatan kita, kekuatan 01 pun tidak sebesar bagaimana 02 mengerahkan kekuasaan itu. Dan kita melihat juga banyak logika yang terbalik. Misalkan tentang rezim ya. Tadi disebutkan bahwa rezim yang berlaku kecurangan-kecurangan atau kasus yang pernah diadili di MK sehingga ada pembatalan ataupun adanya degradasi terhadap paslon yang sudah dinyatakan sebagai pemenang tidak bisa terjadi di skala nasional. Dan ketika kita menggunakan logika itu, tentu itu juga bisa berlaku bahwa logika di mana 2014 Pilpres dan juga Pilpres 2019 tidak bisa berlaku juga, karena tadi di pernyataan 02 ditegaskan bahwa putusan MK harus sifatnya independen, berlaku pada hukum, dan tidak mempedulikan atau tidak memperhitungkan referensi atau pengalaman-pengalaman yang terjadi baik itu di daerah ataupun pengalaman Pilpres sebelumnya. Baik, saling tuding curang, kita akan tunggu siapa yang punya bukti paling kuat nanti mulai 1 April di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Billy, terima kasih Pak Habibur Rahman, dan terima kasih Bung Roni Talapesi sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.